Sobat Gawe, kembali lagi di YouTube channel gawe.id. Cari kerja, klik aja. Kali ini saya Kiki Astria bakal membahas terkait suka duka menjadi HR. Mungkin di mata teman-teman HR itu enak ya, HR itu menarik ya. Jangan salah, semua pekerjaan pasti punya suka, punya duka juga. Buat kalian yang penasaran apa sih suka dukanya HR, tonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Human Resource Development atau yang biasa disapa HR pasti memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola segala yang berkaitan dengan sumber daya manusia, mulai dari proses rekrutmen, kontrak kerja, pengupahan dan penilaian kinerja karyawan, sampai dengan perumusan kebijakan perusahaan dan urusan personalia lainnya ditangani oleh HR. Bahkan di perusahaan berskala kecil, divisi ini juga menangani masalah keuangan hingga berbagai kebutuhan kantor. Siapapun pasti setuju dong bahwa setiap pekerjaan punya suka dan duka. Nah, bagaimana dengan profesi HR? Yang pertama, bertemu dan mengenal berbagai macam individu. Salah satu tugas HR adalah mencari talenta-talenta bermutu untuk mengisi posisi yang dibutuhkan perusahaan. Mereka menyeleksi para kandidat dari tahap screening CV hingga mengevaluasinya ketika wawancara. Jadi nggak heran deh jika para HR atau khususnya recruiter memiliki koneksi yang sangat luas. Mereka mengenal banyak orang dengan berbagai macam karakter dan latar belakang. Nah, terutama buat HR yang memang sudah lama nih berkecimpung di dunia HR. Ada loh yang dari first impression aja mereka sudah bisa menilai orang ini seperti apa. Dan itu bukan mengada-ngada, mereka bukan paranormal, tapi based on experience gitu. Jadi bertemu dan mengenal berbagai macam karakter serta bisa menilai dari first impression. Yang kedua, sulitnya menemukan calon karyawan. Nah, ini masih nyambung sama yang pertama tadi. Jadi ketika perusahaan sedang membutuhkan karyawan, apalagi dalam situasi mendesak, misalnya karena ada karyawan lama yang mendadak resign, maka tugas HR sesegera mungkin menemukan penggantinya. Nah, jangan salah, ternyata bukan hanya pencari kerja aja loh yang bisa merasakan kecewanya ditolak, tapi HR juga sering mengalaminya. Orang-orang yang berpotensi dihubungi HR belum tentu mereka sedang mencari pekerjaan baru, atau belum tentu juga mereka tertarik sama kesempatan yang ditawarkan. Belum lagi ketika harus menangani kandidat yang tiba-tiba menghilang di tengah proses seleksi atau menolak penawaran kerja yang diberikan di tahap akhir. Ini paling sering dan paling mengecewakan ya teman-teman ya. Kalau proses rekrutmen itu cukup panjang, dari awal sampai akhir itu cukup panjang. Bayangin teman-teman udah menjalani semua prosesnya, tapi ketika di akhir putus di tengah jalan, tanpa alasan, tanpa kabar. Itu cukup mengecewakan buat HR. Jadi nggak semuanya mudah, pasti ada sulitnya. Ini salah satu sulitnya menemukan calon karyawan. Jadi yang bisa kecewa bukan cuma pencari kerja, tapi juga kita HR yang memberi kerja. Yang ketiga, selalu menjadi wajah perusahaan. Nah, kalau kali ini terkait dengan branding perusahaan. Misalnya teman-teman lagi job fair, yang teman-teman lihat siapa? HR. Kalau dapat email undangan rekrutmen, yang email siapa? HR. Kalau ngundang untuk interview atau tes, yang teman-teman lihat? HR. Jadi, seorang HR itu harus punya wajah atau branding yang baik untuk perusahaannya. Jadi, setiap gerak-gerik, setiap kata-kata, dan sebagainya, itu pasti dinilai banget sama teman-teman, terutama job seeker kan. Pasti kalau teman-teman misalnya lagi ngelamar kerja nih, ngelihat ada job fair, pasti teman-teman lihat dong mana ya yang kira-kira brandingnya itu oke, karena semua itu dilihat dari mata dong. Nah, disinilah bisa menjadi suka, bisa menjadi duka sih teman-teman. Sukanya, jadi teman-teman HR adalah teman-teman yang dahulu dikenal sama orang-orang, terutama job seeker. Tapi kalau dukanya, HR istilahnya harus jaim.
jaga image. Karena biar gimana pun, dialah yang bakal dilihat, dialah yang bakal menjadi wajah untuk perusahaan. Yang keempat, selalu jadi orang pertama di perusahaan. Nah, kali ini terkait dengan ke internalnya nih. Karena perannya HR itu sebagai pihak yang merumuskan kebijakan, tentu saja HR menjadi yang pertama tahu segala persoalan internal perusahaan. Mereka selalu selangkah lebih maju dari karyawan lainnya. HR bisa diibaratkan seperti tangan kanan pihak manajemen. Jadi mereka tuh dituntut untuk memahami segala kondisi dan menjaga rahasia perusahaan. Karena mendapat keistimewaan sebagai kepercayaan manajemen, otomatis HR merasa ini suatu tanggung jawab yang besar ya teman-teman. Karena semuanya yang menyangkut perusahaan dan bersifat rahasia harus benar-benar dijaga dengan baik. Tidak boleh tuh disalahgunakan, terutama ke pihak eksternal. Jangankan ke eksternal, ke internal aja tidak boleh share sembarangan. Jadi HR harus benar-benar sangat berhati-hati dalam menjalani tanggung jawabnya. Seperti itu. Jadi misalnya ada yang butuh data, itu pun harus banyak memenuhi approval dulu atau ditanya dulu apa kebutuhannya dan lain sebagainya. Jadi HR tahu segalanya, tapi dia tidak boleh sama sekali membeberkan dengan sembarangan. Jadi ini suatu tanggung jawab yang cukup berat sih teman-teman. Nah, yang kelima, menangani keluhan karyawan. Udah menjadi hal yang lumrah ya jika HR itu sering menerima keluhan nih dari karyawan-karyawan, terutama yang gak sepakat sama kebijakan yang dibuat. HR tentunya harus berusaha nih mencapai win-win solution buat perusahaan dan karyawan. Jadi kalau nggak berhasil, terkadang itu HR jadi seakan dimusuhi. Seperti itu sama karyawan-karyawan yang merasa keberatan atau dirugikan. Nah, di sini tantangan sih buat teman-teman yang mungkin mau jadi HR atau yang sekarang HR. Tantangannya di sini ya salah satunya, selain dituntut buat langsung turun tangan dalam permasalahan perusahaan, terkadang HR juga dipaksa loh buat terlibat dalam konflik antar karyawan. Nah, demi mempertahankan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif, di sini HR harus mampu menjadi penengah yang baik. Jadi ini juga tantangan selanjutnya. Tantangannya cukup banyak ya menjadi HR, tapi jangan salah, sukanya juga tadi banyak. Nah, jadi bagaimana caranya seorang HR itu menjadi netral buat dua belah pihak? Jadi tidak memihak sama sekali, entah itu teman baiknya, entah itu atasannya langsung dan lain sebagainya. Yang jelas, seorang HR adalah orang yang harus netral. Apakah teman-teman sudah menjadi orang yang bisa netral atau yang masih ego untuk memihak? Yang keenam, gaji yang katanya tinggi. Terlepas dari banyaknya tantangan yang dihadapi, HR ternyata sering disebut sebagai bidang pekerjaan yang mendapatkan bayaran tinggi. Apakah faktanya berkata demikian? Nah, kalau soal gaji, compensation and benefit, itu semua kita nggak boleh mengeneralisir. Karena semua tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Karena perusahaan sudah memiliki kebijakan sendiri-sendiri dalam hal tersebut. Jadi, kalau soal gaji, itu kita nggak bisa bilang tinggi, nggak bisa bilang rendah juga. Karena semua tergantung kebijakan perusahaan tadi. Nah, di balik itu juga tergantung job desk-nya nih. Pembagian kerjanya, apalagi HR punya fungsional beda-beda. Ada HR yang generalis menghandle semuanya, ada yang sudah spesialis, ada yang di bagian rekrutmen saja atau lain sebagainya. Jadi semua itu balik lagi ke kebijakan perusahaannya ya teman-teman. Dan perusahaan besar dan kecil juga pasti akan punya kebijakan yang berbeda. Nah, jadi apakah gajinya beneran tinggi? Kita nggak bisa menyimpulkan. Itu dia tadi 6 suka duka HR versi gawe.id. Masih banyak suka duka HR yang dialami atau dilihat nih sama teman-teman, atau mungkin yang teman-teman rasakan. Nah, kalau teman-teman merasa masih ada nih banyak suka dukanya, teman-teman silahkan komen di kolom komentar di bawah ini ya. Dan buat kalian yang lagi cari lowongan kerja HR atau lowongan kerja lainnya, silahkan download aplikasi gawe.id di Play Store ya. Jangan lupa ikutin terus YouTube channel gawe.id kalau kalian mau tahu informasi terbaru tentang dunia kerja.
cari kerja? Klik aja. Semoga video ini bermanfaat ya Sobat Gawe. Nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa!